Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Pagi ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk berkat kasih karunia dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan terima kasih pula untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan kembali firman-Mu. Untuk itu berkatilah kami ya Bapa, agar kami boleh mengerti dan terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, renungan kita hari ini saya beri judul Shalom Aleichem. Pembacaannya terambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 40. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Demikian firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Shalom Aleichem berasal dari bahasa Ibrani yang artinya damai kiranya menyertaimu atau damai besertamu. Begitulah sapaan yang sering diucapkan oleh masyarakat Yahudi ketika mereka bertemu. Dan sebagai balasannya, mereka yang disapa akan mengucapkan Aleichem Shalom. Nah, sedangkan di Indonesia kita juga sering mengucapkan Shalom atau damai sejahtera, kependekan dari Shalom Aleichem. Begitu juga dengan saudara sepupu kita. Mereka memakai ucapan serupa ketika mereka baru berjumpa, yaitu Assalamualaikum, dan jawabannya Waalaikumsalam. Nah, saudara-saudaraku, bagi kita umat Kristen, menyampaikan salam damai seperti di atas seharusnya bukanlah sekedar ucapan bibir belaka, karena ucapan itu berarti pengharapan dan kepercayaan tentang adanya damai dari yang menyampaikan untuk orang yang dijumpai. Namun jika orang yang memberi salam tidak mengenal damai itu, bagaimana pula ia bisa berkata damai besertamu? Sama halnya dengan orang-orang yang sering menuliskan atau mengucapkan salam GBU. Tetapi jika mereka tidak mengenal siapakah Tuhan yang ada di dalam hidup mereka, maka ucapan yang demikian adalah sia-sia belaka. Dan bagaimana juga kita bisa berkata Shalom atau Shalom Aleichem jika kita juga tidak mempunyai kedamaian di dalam hidup kita sendiri. Karena masalah kedamaian hidup itu adalah masalah yang cukup rumit. Karena banyak orang yang hidupnya makmur, tetapi tidak pernah merasakan damai di dalam hidupnya atau bahkan di dalam rumah tangganya. Dan karena ada juga mereka yang sering ke gereja tetapi juga merasa tidak menemukan rasa damai di sana. Dan juga karena keadaan dunia yang sekarang ini sangat morat-marit di berbagai tempat, sehingga kita mungkin sulit untuk memiliki rasa damai dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, seperti halnya bacaan kita hari ini yang berbicara tentang kekalutan, kecemasan, rasa takut yang timbul di antara para murid ketika Yesus ditangkap dan dihukum mati, bahkan terdengar berita bahwa Ia bangkit. Sehingga murid-murid Yesus menutup diri dan bersembunyi. Mereka hanya diam di sebuah tempat dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Namun ketika di dalam keheningan itu,
Yesus Kristus tiba-tiba datang dan berdiri di depan mereka, sehingga membuat mereka terkejut dengan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, sapaan akrab ini membuat mereka merasa sukacita, sehingga kecemasan mereka hilang dan digantikan dengan rasa sukacita yang besar. Mereka menemukan kembali kebahagiaan karena melihat Yesus dengan mata kepala sendiri dan mendengar ucapan damai sejahteranya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Lukas 24 ayat 36 memberikan pengharapan bahwa damai sejahtera yang Yesus berikan bukanlah sekedar ucapan belaka, melainkan suatu kenyataan yang nyata dan yang dapat dirasakan. Dan juga ayat ini ingin menegaskan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah nyata dan ia masih ada bersama-sama murid-muridnya. Yesus tidak hanya muncul lalu menghilang, tetapi ia menampakkan diri dan juga berinteraksi dengan para muridnya. Sehingga sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, ia memberikan damai sejahtera kepada mereka. Karena ia tahu bahwa sebagai manusia, para murid termasuk kita sering merasa gelisah dan gentar di dalam menghadapi hidup ini. Namun apa yang diberikannya itu tidaklah sama seperti kedamaian palsu yang ditopang kepandaian, kekayaan, kesehatan, kemasyhuran dan kuasa manusia atau dunia ini. Namun damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan bagi para murid dan juga bagi kita orang percaya itu tidaklah berhubungan dengan situasi sekitar, namun kepada ketenangan yang berdasarkan pada janjinya dan hadiratnya. Oleh karena hubungan kita dengan Allah yang telah dipulihkan, yaitu melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka hubungan kita dengan Allah dipulihkan dan shalom kembali diberikan kepada kita, sehingga menghasilkan rasa aman walaupun di tengah situasi yang sulit. Sebab apa yang kita terima adalah jauh lebih besar, yaitu damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, damai sejahtera bagi kamu adalah janji yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya dan juga kepada kita semua. Janji ini bukan sekedar ucapan basa-basi, melainkan janji yang dapat memberikan pengharapan, sukacita, dan kekuatan di dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu merupakan damai sejahtera dari Allah. Ia membawa pengharapan dan sukacita karena ia telah mengalahkan kematian dan dosa. Karena itu kita juga harus percaya bahwa damai sejahtera itu telah menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Karena ia tidak pernah berubah baik kemarin, saat ini, bahkan sampai selamanya, dan akan tetap bersama dengan kita di setiap langkah hidup ini. Ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian untuk menghadapi berbagai kesulitan. Tetapi ia akan memberikan kekuatan dan kemampuan serta jawaban dari setiap doa-doa kita. Untuk itu saudara-saudaraku, sebagai orang percaya, mari tetaplah setia kepadanya dengan tekun membaca firman Tuhan dan berdoa, serta bekerjalah dengan baik, jujur, dan penuh tanggung jawab. Dan penuh rasa tanggung jawab. Dan ingatlah juga bahwa setelah menerima damai sejahtera dari Yesus itu, kita juga dituntut untuk menjadi saksi bagi damai sejahteranya
kepada orang lain. Kita harus menjadi penerus janji damai sejahtera itu kepada sesama manusia, menjadi saksi damai sejahtera yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Karena itu saudaraku, kita harus menunjukkan kepada orang lain bagaimana damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu telah mengubah hidup kita, sehingga membawa kita kepada kehidupan yang lebih bermakna, yaitu dengan hidup di dalam kasih, hidup dalam kerukunan dan persatuan dengan sesama, serta menjauhi segala bentuk permusuhan dan kebencian. Karena Tuhan tidak menghendaki perpecahan terjadi di tengah-tengah umat-Nya. Matius 5 ayat 9, Yesus pun berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Jadi Shalom Aleichem itu adalah anugerah dari Allah dan menjadi harapan bagi kita orang Kristen atau orang percaya untuk hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan dengan sesama manusia. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk sapaan salam damai sejahtera-Mu yang telah membuat kami bersuka cita dan menikmati kehidupan ini. Karena itu ya Bapa, jadikanlah kami saksi-Mu dengan menjadi pembawa berita damai sejahtera kepada mereka yang ada di sekitar kami, supaya mereka juga boleh mengalami kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan hidup kami dan doa ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas, selamat menjadi pembawa berita damai sejahtera kepada sesama kita yang ada di sekitar kita. Haleluya. Amin.